Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zid Kalasa dengan NIM 17041040156. Pada kali ini saya ingin memaparkan hasil konsep desain rancangan saya pada hotel dan pusat perbelanjaan di perancangan arsitektur 5. Untuk konsep desainnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama capital investment. Capital investment ini bertujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu pada gedung yang akan dibangun nantinya. Kemudian untuk konsep desain yang kedua, saya memakai tema arsitektur hijau, di mana pengaplikasian arsitektur hijau ini terdapat pada atap atau green roof, yang nantinya akan dipenuhi oleh tumbuhan hijau. Perencanaan hotel dan pusat perbelanjaan yang saya desain nantinya berlokasi di terminal Labi-Labi Kedah. Untuk sirkulasi masuknya terdapat di Jalan W.R. Supratman. Kemudian untuk sirkulasi keluarnya terdapat di Jalan Teratai yang nantinya akan tembus ke jalan besar, yaitu Jalan Cut Mutia. Dapat dilihat pada layout plan, terdapat denah parkir outdoor, dan terdapat pula parkir di basement. Terdapat beberapa tipe kamar pada Hotel Bintang 4, salah satunya yaitu kamar standar dengan ukuran 6 x 4 meter. Kemudian terdapat kamar deluxe berukuran 6 x 8 meter. Kemudian terdapat kamar suite yang berukuran 12 x 8 meter. Dan yang terakhir, kamar presidensial yang berukuran 16 x 8 meter. Terdapat denah basement yang terdiri dari ramp down yang berukuran 25 meter. Dan jarak antar parkir yang satu dengan parkir yang lainnya yaitu 8 meter dan 4,5 meter. Untuk ukuran parkir mobilnya sendiri yaitu 4,2 meter. Dan pada basement ini terdapat ruang AHU dan ruang servis dan WC dan tangga darurat dan lift yang menuju ke lantai atas. Dan memiliki gudang dan loading dock yang berukuran 12,2 meter. Kemudian terdapat denah mall lantai 1 yang terdiri dari retail toko yang berukuran 8 x 8. Terdapat pula ukuran 8 x 4 dan memiliki ruang security. Terdapat eskalator dan terdapat void yang berukuran 7,2 meter yang nantinya diisi oleh kolam air mancur dan pepohonan hijau. Untuk terasnya sendiri berukuran 8 meter dengan pusat informasi berada di tengah. Kemudian pada denah mall lantai 2 terdapat musola yang berukuran 12 x 8 meter. Terdapat bookstore yang berukuran 16 meter dan terdapat area bermain. Kemudian terdapat juga supermarket yang berukuran 32,6 meter dan gudang supermarket yang berukuran 8 meter. Untuk denah mall lantai 3 terdiri dari bioskop dan food court. Untuk bioskopnya sendiri terdiri dari 4 studio dengan luasan yang berbeda-beda pula. Dan untuk food courtnya berukuran 24 meter dengan dapur yang berukuran 11,8 meter.
Kemudian masuk pada bagian hotel yang dimulai dari lantai 4, di mana terdapat lobi dengan ukuran 21 meter dan long 7,2 meter. Juga terdapat beberapa fasilitas seperti coffee bar yang berukuran 17,5 meter, dining room, dapur yang dilengkapi oleh WC. Kemudian pada lantai 5-7 merupakan denah tipikal yang diisi oleh kamar standar dengan jarak sirkulasi 6,1 meter dan 5,1 meter. Pada lantai 8 sampai lantai 10 diisi oleh kamar deluxe dengan sirkulasi 6,8 meter dan 8 meter. Juga dilengkapi dengan ruang AHU yang berukuran 8 meter dan ruang servis. Kemudian pada lantai 11 sampai lantai 13 diisi oleh kamar suite dengan sirkulasi 6,5 meter dan 2,8 meter. Pada kamar suite ini terdapat balkon 2 meter yang mencuat keluar. Kemudian yang terakhir, terdapat denah presidensial, denah kamar presidensial dengan jarak sirkulasi 2,8 meter dan 6,5 meter. Dan yang terakhir, terdapat denah hotel lantai 15, yaitu lantai paling atas yang diisi oleh kolam berenang dengan luasan 24 x 8 meter dan ruang spa dan sauna yang berukuran 16 meter. Juga terdapat ruang gym yang berukuran 6,6 meter. Pada tampak bangunan yang akan saya desain nantinya menerapkan secondary skin, yaitu berupa taman vertikal yang dapat meredam panas, mereduksi tekanan angin, dan meredam kebisingan. Jadi, fungsi secondary skin ini juga dapat membuat bangunan menjadi lebih teduh dengan menambahkan tanaman rambat pada lantai bangunan. Terdapat tampak belakang, kemudian tampak kanan, tampak kiri. Terdapat green roof pada bagian atap mall. Kemudian terdapat potongan di mana memakai pondasi bird pile dengan luasan 8,2 dengan jarak 8 meter. Kemudian terdapat potongan yang kedua. Jadi untuk tinggi lantainya pada bagian mall tinggi lantai 6 meter dan untuk hotel 4,5 meter. Untuk struktur utama bangunan ini memakai sistem struktur rigid frame dan core. Jadi rigid frame ini merupakan rangka kaku yang bereaksi terhadap beban lateral. Kemudian untuk core-nya sendiri berada pada bagian ujung bangunan, terdapat 3 core. Dan kelebihan sistem rigid frame dan core ini, dengan adanya inti di dalam sistem rigid frame, dapat membuat struktur rigid frame dan core menjadi lebih stabil, terutama bertahan terhadap gaya torsi pada bangunan. Kemudian pada core ini juga berfungsi sebagai sistem utilitas dan shaft yang tersentralisasi yang membuat pengawasan dan maintenance yang mudah serta lebih simpel, efisien, dan praktis. Untuk struktur atapnya sendiri memakai green roof, di mana sebagai pelapis paling bawah yaitu atap dak beton. Kemudian pada lapisan selanjutnya terdapat protection board yang berfungsi sebagai waterproof. Kemudian terdapat insulasi dan ada filter fabric. Kemudian terdapat tumbuhan yang menjadi green roof. Jadi green roof ini merupakan alternatif atap yang ramah lingkungan.
Untuk sistem utilitasnya terdapat sistem pendistribusian air bersih yang dimulai dari jaringan PDAM, kemudian menuju groundwater tank, kemudian dipompa, dan menuju roof tank, dan terjadilah distribusi air. Jadi distribusi air bersih ini menggunakan sistem tangki atas. Kemudian pada sistem pendistribusian air buangan, dimulai dari dapur, wastafel, dan toilet menuju shaft, kemudian bak kontrol dan riol kota. Pada sistem pendistribusian air kotor, dimulai dari kloset, kemudian shaft, kemudian bak kontrol, dan septic tank yang nantinya akan menuju sumur resapan. Jadi untuk bagian penghawaan ruangan memakai AC sentral pada mall dan hotel juga, kemudian ducting dan standing floor pada ruangan ballroom, lobby, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat sistem sprinkler yang bekerja ketika terdapat api pada bagian dalam gedung. Kemudian ada smoke detector. Jadi alat ini mendeteksi ketika terdapat asap. Kemudian terdapat 3 lift yang akan dipakai pada bangunan ini, yaitu lift barang, lift penumpang, dan dumb waiters. Selanjutnya terdapat tangga darurat yang terletak di belakang lift, juga berdampingan dengan ruang AHU dan ruang servis. Tangga darurat ini diletakkan di belakang lift agar memudahkan ketika terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Dan tangga darurat ini juga terhubung sampai ke bagian bawah bangunan. Perspektif eksterior, di mana di bagian atas terdapat kolam berenang, spa, dan gym, dan terdapat green roof pada atap mall. Kemudian perspektif interior mall, ini berada pada lantai 2, terdapat supermarket dan retail toko. Pada bagian bawah, yaitu lantai 1, terdapat taman yang dihiasi oleh air mancur. Kemudian yang terakhir, perspektif kamar hotel tipe standar. Alhamdulillah saya telah selesai memaparkan hasil konsep desain rancangan saya untuk evaluasi 1. Semoga nilainya bisa memuaskan dan saya mengharapkan saran dan kritik dari Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.